Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Strategi Pembelajaran dalam Kurikulum Baru. Sahabatku, silahkan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silahkan simak video selanjutnya. Pembelajaran dalam kurikulum baru. Pembelajaran dalam kurikulum baru sebagai kurikulum baru hasil penyempurnaan. Kurikulum paradigma baru dianggap lebih fleksibel dan menitikberatkan pada materi yang lebih bersifat esensi dengan materi yang tidak padat. Dengan begitu, tenaga pendidik bisa lebih mengembangkan kompetensi serta karakternya secara pribadi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas para tenaga pendidik. Dan konsep pengimplementasian yang tidak bersifat memaksa tentunya akan memudahkan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di tiap satuan pendidikan bisa lebih dulu memahami dan mempelajari terlebih dahulu mekanisme dari kurikulum paradigma baru ini. Strategi pembelajaran pada kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru yang merupakan hasil penyempurnaan ini memberikan banyak peluang bagi tenaga pendidik maupun tiap satuan pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran dalam kurikulum baru serta tingkat kompetensi baik tenaga pendidik maupun peserta didiknya. Berikut penjelasannya. Keleluasaan pengembangan program kerja. Dengan berbasis struktur kurikulum paradigma baru yang berbasis pembelajaran tatap muka dan pada kegiatan proyek, akan membuat tenaga pendidik ataupun satuan pendidikan memiliki kemudahan dan keleluasaan dalam hal pengembangan program kerja yang dianggap mampu dan berpotensi untuk meningkatkan kompetensi tiap peserta didiknya, yang bahkan bisa disesuaikan dengan visi, misi, serta potensi yang ada di tiap satuan pendidikan masing-masing. Penyatuan proses pencapaian pembelajaran. Dalam kurikulum paradigma baru, proses pembelajaran dibuat dalam satu kesatuan, mulai dari rangkaian pengetahuan peserta didik, keterampilan siswa, hingga sikap peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran yang disebut dengan capaian pembelajaran. Akan sangat efektif membangun sebuah kompetensi yang sesungguhnya. Pendekatan tematik untuk seluruh jenjang. Jika dalam kurikulum sebelumnya pendekatan tematik hanya bisa dilakukan untuk jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar saja, maka pada kurikulum paradigma baru, pendekatan tematik bisa digunakan untuk seluruh jenjang pendidikan. Sehingga untuk peserta didik mulai dari kelas 4 hingga kelas 6 bisa menggunakan model pendekatan lainnya atau bisa menggunakan model pembelajaran yang merujuk pada tiap mata pelajaran masing-masing. Kemudahan kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum paradigma baru ini, juga tenaga pendidik bisa mengelola pelaksanaan proses pembelajaran dengan mudah. Hal ini karena kurikulum paradigma baru mengatur jam pelajaran berdasarkan tahunan. Dengan begitu, tenaga pendidik bisa menerapkan sebuah mata pelajaran di semester ganjil ataupun genap, asalkan target jam pelajaran tiap tahunannya harus tercapai. Metode pembelajaran. Dalam kurikulum paradigma baru, tiap satuan pendidikan diberikan kemudahan dalam menentukan model pembelajaran, termasuk penerapan model pelajaran kolaboratif untuk berbagai mata pelajaran serta kegiatan berbentuk proyek.
penyediaan materi pembelajaran informatika. Kurikulum paradigma baru memang menghidupkan kembali mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Namun mata pelajaran TIK ini tak harus diampu oleh guru khusus yang memiliki kompetensi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus telah menyiapkan materi dan buku pelajaran TIK yang bisa dengan cepat dipahami dan dimengerti baik oleh tenaga pendidiknya maupun peserta didiknya. Demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.